Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, ada kabar baik untuk kita semua bahwa sidang lanjutan pinjol itu digelar hari ini tanggal 22 Oktober dan sudah ada hasilnya. Langsung saja kita lihat beritanya yuk di sini. Nah, ini dia. Pemirsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU kembali menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dalam perkara dugaan pelanggaran terkait layanan peer-to-peer lending di Indonesia. Sidang ini menghadirkan Ketua Umum Asosiasi Vintage Pendanaan Indonesia atau AFPI sebagai saksi. Sidang lanjutan dugaan praktik kartel bunga pinjaman online atau pinjol digelar di Gedung RB Supardan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam sidang tersebut, KPPU menghadirkan Ketua Umum AFPI Encik S. Jafar sebagai saksi. Sidang ini merupakan bagian dari pemeriksaan perkara dugaan kesepakatan penetapan suku bunga di industri pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Encik menegaskan tidak ada praktik kartel atau kesepakatan bunga antar anggota AFPI. Penetapan batas atas bunga menurutnya hanya untuk melindungi konsumen dan menjaga kesehatan industri vintage. Encik berharap penjelasannya di depan majelis dapat memperjelas duduk perkara dan menegaskan tidak ada unsur niat jahat atau upaya untuk meraih keuntungan melalui penetapan batas atas suku bunga. Produk untuk harian atau pengaruhan masyarakat. Penentuan bunga ini kan batas atas ya, batas atas di mana sebenarnya untuk melindungi konsumen kan, untuk melindungi konsumen di mana dan supaya konsumen juga menghindari pinjol ilegal, itu yang paling penting gitu loh. Sehingga ya tadi saya sudah sampaikan kepada majelis dan investigator nature daripada bisnis Kata Bapak Encik S. Jafar, Ketua AFPI gitu ya. atas di mana sebenarnya untuk melindungi konsumen kan. Buat melindungi konsumen gitu ya Pak ya. Iya, iya. Untuk melindungi konsumen di mana dan supaya konsumen juga menghindari pinjol ilegal itu. Iya bener ya Pak ya. Kok nggak kepikiran kita ini ya Pak ya, masyarakat Indonesia ini bodoh bener masyarakat ini ya. Diselamatin malah nggak mau gitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak ya. Tapi di sini ada yang bilang begini Pak. Ya, masyarakat Bapak ini ya. Mana ada bunga melindungi konsumen. Teroran sama kayak ilegal, bunga dan denda sama kayak ilegal. Nggak ada fleksibelnya, telat 1 hari aja denda, dikit-dikit paycheck, dikit-dikit kredit score. Aduh. Ya, stay galbay. Wis, gila. Ini nontonin saya apa enggak nih? Stay galbay gitu ya. Kalau stay galbay itu kalimat saya kalau nggak salah ya. Langsung diklaim stay galbay gitu. Gitu ya. Jadi guys ya, eh kabar gembiranya adalah di sini guys. Kabar gembiranya itu judulnya adalah ini sidang lanjutan. Ya, ini ya, sidang lanjutan dugaan kartel bunga pinjol ya. Kalau pinjol-pinjol ini mampu membayar hukum ini, maka tidak akan ada sidang lanjutan. Oke, tapi ini ada sidang lanjutannya, di mana pemerintah kita bersikeras menyatakan bahwa pinjol telah melakukan kejahatan. Ya, walaupun bersikeras ingin menyatakan bahwa pinjol ini telah melakukan kejahatan itu tidak cukup, ya, yang mana harusnya pemerintah ini langsung hari ini juga tanggal 22 Oktober ketok palu ditutup pinjol-pinjol ini. Setuju nggak? Setuju ya pastinya. Nah, tapi mungkin ada beberapa tahap yang dilakukan oleh pemerintah kita. Yang saya saluti adalah adanya sidang lanjutan. Biasanya nggak ada sidang lanjutannya guys ya. Sekali saja, sudahlah biarin gitu ya. Kita nikmatin duitnya bersama-sama gitu. Tapi ini ya tidak sampai ketua AFPI itu turun tangan di sini. Yang artinya permasalahan ini serius, bisa menyangkut masa depan pinjol juga. Bagi Anda yang galbay-galbay, stay galbay, karena makin lama makin ketahuan siapa penjahatnya, siapa yang menjahati masyarakat, siapa yang berbuat curang, siapa yang serakah, dan lain-lain. Jangan pernah kendor. Sekali galbay, tetap galbay. Oke? Bang, kalau saya tuh bang masih takut galbay. Ya, masih nggak berani galbay. Tapi terkadang tuh pengen banget galbay gitu ya. Banyak yang begitu ya, takut banget yang namanya galbay, tapi di satu sisi pengen banget yang namanya galbay karena wah sudah morat-marit ekonominya gitu kan. Nah jadi begini, saya ingin membahas apakah Anda ini sudah siap secara mental jika Anda ini harus gagal bayar gitu ya. Jadi begini, Anda sudah membayangkan kalau Anda itu galbay ya ketika Anda itu merawat pinjol Anda ya. Anda mengimajinasikannya
gitu. Waduh, dengan frekuensi yang sering, ya. Anda itu sering mengimajinasikan bahwa Anda itu sudah galbay, gitu ya. Kalau saya galbay gimana ya? Waduh, nanti si Kondar A ini bakal ditagih, gitu ya. Nanti kalau keluarga tahu, kaget enggak ya? Gimana nih cara menghadapinya, gitu ya. Nah, imajinasi itu adalah bagian dari proses kecil Anda bahwa Anda itu sebenarnya sudah siap galbay. Ya, imajinasi itu adalah tumpukan-tumpukan realita di kehidupan Anda. Oke, gaji Anda yang ngepas tapi tagihan pinjolnya ya yang menggunung. Oke, kebutuhan A, B, C ini ya yang harus dipenuhi gitu kan ya. Gaji Anda tidak cukup ya. Maka dari itu ya imajinasi itu muncul ya. Karena sebenarnya Anda juga tahu ya Anda itu sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjol. Nah, disitulah ya Anda itu sebenarnya sudah siap untuk gagal bayar di pinjol. Namun itu prosesnya masih proses yang kecil. Oke, kita lanjut. Tanda atau ciri yang kedua. Oke, Anda mampu untuk membandingkan hutang di pinjol dengan hutang di bank maupun di leasing. Ya, Anda membandingkan bahwa pinjol itu tidak sebesar bank ataupun leasing. Ya, pinjol itu sangat lemah sekali di mindset Anda. Ya, sudah tahapnya itu sudah seperti itu. Ya, aduh, pinjol ini lemah loh, sangat ecek-ecek sekali ya dibandingkan dengan bank ataupun leasing. Oke ya, Anda mulai membuat kasta-kasta di industri badan pembiayaan. Oke, yang pertama bank, oke, keduanya leasing, ketiganya koperasi, yang keempat ini baru pinjol. Gitu. Anda membuat kasta-kasta aja, gitu ya. Anda juga membandingkan orang yang galbay miliaran di bank dengan Anda yang galbay hanya jutaan, ya, belasan juta, puluhan juta. Ya. Anda membandingkan hal tersebut. Gitu ya, wah si ini ya galbay miliaran gitu di bank gitu ya, rumahnya disita ya. Kalau saya gitu kan galbay jutaan ya dipinjol, kenapa harus takut gitu kan? Kenapa saya itu terus-terusan ya menyengsarakan diri saya gitu kan ya. Anda sudah mulai menyadari hal itu sehingga memunculkan pendapat it's okay saya galbay dipinjol untuk menyelamatkan kehidupan saya. Ya, saya berjanji sehabis ini akan bekerja lebih giat lagi untuk membangun ekonomi di keluarga saya. Oke, itu yang kedua ya. Anda memberikan perbandingan. Oke, kita masuk yang ketiga. Ya, ciri yang ketiga Anda sudah siap galbay adalah Anda secara alamiah terpicu kemampuan bertahan hidup Anda. Ya, dengan wujud Anda ini memiliki cara dan solusi jika Anda akhirnya galbay. Oke, Anda bisa menghandle kondar-kondar Anda. Ya, secara percaya diri. Ya, dengan percaya diri, ya, Anda itu bisa menghandle kondar-kondar Anda. Anda bisa menghandle kantor Anda. Anda bisa menghandle keluarga Anda. Ya, hutang dipinjol bukanlah suatu masalah besar. Dan juga Anda memiliki sikap yang cool ketika ditanya hutang pinjol Anda. Ya, Anda bilang ke kantor Anda, ya kalau ada yang tanya saya, ya bilang aja nggak kenal, gitu ya. Tolonglah ya bantu saya, gitu kan ya. Bilang nggak kenal, gitu ya. Itu sikap cool Anda. Ya, bilang ke kondar Anda kalau ditanya pinjol, bilang tidak kenal, ya, dan lain-lain ke siapapun, gitu ya. Anda juga selalu terlihat biasa saja, ceria-ceria saja. Anda mengabaikan tagihan Anda, ganti nomor WA Anda, ganti nomor HP. Bahkan ketika didatangi DC lapangan pinjol, Anda biasa saja, cool saja. Gitu ya. Melanjutkan hidup Anda, stop minjol, cari uang yang banyak. Oke, itu yang ketiga ya. Nah, kita masuk ke ciri yang keempat, Anda itu sudah siap galbay adalah menyadari semua bentuk teror penagihan dari pinjol hanyalah dongeng belaka saja. Ya, tidak ada ancaman yang berarti. Ya, semua ancaman-ancaman dari DC pinjol itu tentang kabur membawa uang perusahaan, melarikan diri, maling perusahaan, mafia pinjol dan lain-lain itu hanyalah dongeng atau ancaman belaka saja. Ya, Anda sudah menyadari hal itu. Ya, karena kita ini ya mengajukan pinjol dengan data asli kita. Dan pinjolnya pun menyetujui semua permohonan pinjaman kita. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi tentang bahasa-bahasa atau ancaman-ancaman DC-DC tersebut. Ya, Anda menyadari kalau resiko terberat dari gagal bayar pinjol hanyalah tidak bisa kredit lagi dimanapun. Dikarenakan slik OJK Anda jelek. Sudah titik. Ya, dan Anda pun mulai untuk ikhlas ketika Anda harus malu sesaat.
Ya, dan Anda pun mulai untuk mengikhlaskan ketika Anda harus malu sesaat. Ya, Anda mengikhlaskan hal itu, ya, ikhlas, ya sudah, gitu ya. Banyak orang yang tahu tentang pinjol saya, ya sudah, saya ikhlaskan, gitu ya. Saya gentleman menerima hal itu semua. Ya, Anda berdamai dengan diri Anda dan berdamai atas semua resiko-resiko dari pinjol tersebut. Itu yang keempat. Kita masuk ke yang kelima, ya, menyadari tidak adanya jaminan. Oke, pinjol adalah badan pembiayaan yang tidak mewajibkan Anda untuk menyerahkan jaminan seperti BPKB atau surat tanah. Ya, jika Anda gagal bayar di pinjol, maka tidak ada barang yang hilang ataupun ditarik oleh pinjol. Ya, yang artinya Anda tidak rugi apapun. Oke ya. Nah, itulah tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa Anda itu sebenarnya sudah siap galbay. Oke, yang pertama, Anda sering mengimajinasikan bahwa Anda itu sudah siap galbay. Oke, yang kedua, menyadari bahwa teror-teror itu hanyalah dongeng belaka. Ya, yang ketiga, Anda itu memiliki sikap yang cool, memiliki solusi-solusi. Oke, yang keempat, Anda itu mengetahui bahwa pinjol itu tidak mewajibkan adanya agunan atau tidak ada jaminannya gitu. Jadi Anda tidak rugi apapun gitu. Ya tinggal Anda itu ya memiliki lompatan sekali saja, lompatan keberanian gitu ya. Ya sudah, saya matang memutuskan untuk gagal bayar. Sudah seperti itu. Ya, oke ya. Ada pepatah mengatakan orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Ya, orang yang bijak tidak mengulangi lagi kesalahannya. Oke, nah dari galbay pinjol ini semoga kita semua bisa menjadi orang yang pintar sekaligus bijaksana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.